Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Luswira Kusuma, biasa dipanggil Ibu Ayu. Di sini saya akan menjelaskan materi Matsama tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan yang berarti pandangan, tinjauan, konsepsi, cara pandang. Wiyata ini adalah bahasa Jawa yang artinya pengajaran, yang juga berarti pendidikan. Sedangkan mandala berarti lingkaran, bundaran, atau lingkungan. Sehingga wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Dasar hukum wawasan Wiyata Mandala ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen nomor 13090/CI.84 pada tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Tujuan pendidikan seperti termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 7K. 7K itu apa saja? 7K ini meliputi keamanan. Nah, keamanan di sini bukan hanya tugas dari security ataupun satpam yang menjaga sekolah. Tugas keamanan sekolah di sini adalah semua warga yang ada di sekolah wajib menjaga keamanan sekolah. Kemudian yang kedua, kekeluargaan. Kekeluargaan di sini artinya jika ada masalah apapun, baik siswa dengan siswa, baik siswa dengan guru, semua masalah harus diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian kedisiplinan. Kedisiplinan di sini contohnya siswa harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kemudian siswa wajib harus mengerjakan PR atau tugas. Kemudian siswa wajib harus memakai atribut lengkap, contohnya seperti itu. Kerindangan. Nah, kalau kerindangan di sini setiap sekolah harus, kalau bisa itu harus menanam pohon atau bunga. Jadi nanti ketika suasana nyaman, ketika suasana rindang, kita bisa melaksanakan kegiatan KBM dengan nyaman. Kemudian kebersihan. Kebersihan pun di sini bukan hanya tugas dari tukang bersih-bersih. Kebersihan di sini adalah tugas dari seluruh warga yang ada di sekolah. Jadi setiap kalian setelah selesai jajan wajib harus membuang sampah di tempatnya. Karena setiap sudut di sekolah pasti disediakan tempat sampah untuk digunakan sebagai tempat membuang sampah. Ya, jadi jangan sampai kalian membuang sampah dengan sembarangan. Keindahan. Keindahan pun juga sama. Jadi di sini artinya kita bisa menanam pohon, kemudian menanam bunga di sekitar sekolah. Jadi biar suasananya juga indah dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, yang terakhir adalah ketertiban. Ketertiban di sini semua warga sekolah wajib harus mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya, komponen peran wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah terdiri dari apa saja? Peran kepala sekolah di sini adalah bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kemudian kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah.
Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Kemudian menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk peraturan ataupun tata tertib. Selanjutnya mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun siswa. Kemudian yang terakhir, peran kepala sekolah di sini adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PKS, PMR, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, peran guru. Nah, di sini peran guru yang pertama menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Kemudian menjadi teladan di masyarakat. Guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru dipercaya oleh diri sendiri dan juga warga sekolah. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Tata usaha sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang keempat, peran murid. Yang pertama, peran murid di sini adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Kemudian hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman. Belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, ya, wajib, entah itu tugas baik prakarya, membuat kerajinan ataupun tugas PR yang lain. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kalian berada. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Jadi kalian wajib memelihara fasilitas belajar mengajar, dilarang mencoret-coret, dilarang merusak atau apapun itu. Menjaga keamanan sekolah wajib harus dilaksanakan oleh seluruh anggota warga sekolah. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah. Jadi ketika kalian melihat ada teman kalian yang bertengkar, kalian wajib harus melaporkan ke guru atau ke kepala sekolah atau kepada BP, ya. Jadi jangan diam saja. Kemudian memelihara lingkungan sekolah, baik itu memelihara kebersihannya, memelihara keamanannya, ya, semua wajib harus dilaksanakan oleh seluruh anggota warga sekolah. Kemudian peran masyarakat sekitar. Peran masyarakat sekitar yang pertama mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Memberi saran dalam kemajuan proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Kemudian mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala yang pertama adalah tahap preventif, ya. Apa saja tahap preventif? Yang pertama, memelihara sekolah melalui 7K. 7K tadi yang sudah disampaikan di awal. Jadi ada keamanan, ada kekeluargaan, ada kebersihan, kerindangan, ketertiban, ya, dan lain sebagainya. Menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. Kemudian membentuk jaringan pengawasan, menghilangkan bentuk peloncoan saat los atau matsama, ya, sekarang kita kenal dengan nama matsama. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Kemudian yang kedua, tahap represif. Apa saja tahap represif? Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Kemudian yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Selanjutnya, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Jadi ketika kalian melihat ada teman kalian yang bertengkar atau ada teman kalian yang membawa sesuatu yang memang dilarang oleh sekolah, kalian wajib harus laporan ke keamanan sekolah.
boleh ke guru, ya. Wajib harus dilaporkan. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Kemudian mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Baiklah, demikian materi tentang wawasan wiyata mandala. Setelah ini akan ada soal yang wajib harus kalian kerjakan dan nantinya silakan dikirim ke saya. Soal pertama yang wajib harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian wawasan wiyata mandala. Yang kedua, sebutkan wawasan wiyata mandala terdiri dari apa saja. Sebutkan wawasan wiyata mandala terdiri dari apa saja. Yang ketiga, dasar hukum wawasan wiyata mandala ditetapkan tanggal berapa dan nomor berapa, sebutkan. Dasar hukum wawasan wiyata mandala ditetapkan tanggal berapa dan nomor berapa, sebutkan. Yang keempat, meliputi apa sajakah komponen peran wawasan wiyata mandala? Saya ulangi sekali lagi, meliputi apa sajakah komponen peran wawasan wiyata mandala? Dan pertanyaan terakhir, sebagai apakah wawasan wiyata mandala di sekolah? Ya, itu pertanyaan, 5 pertanyaan, silakan dikerjakan. Saya tunggu jawabannya, silakan dikirim ke WA saya. Terima kasih. Sekian untuk materi tentang wawasan wiyata mandala. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.